السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاة أمتي ترد في يوم الجمعة. وقال الرسول: إن أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Musyola Nurul Imam, Bapak Jawa. Yang saya muliakan Akhirul Kiram, Ketua Komisi 1 Dewan Kota Padang, Bapak Haji Junadi, yang beliau ini anggota dewan yang paling luar biasa, dan beliau ini orang yang paling luar biasa juga di Provinsi Sumatera. Mudah-mudahan dia senantiasa sehat, terus bersemangat buat untuk bermain dan bermanfaat juga khususnya berkotatan tangan Allah. Yang saya muliakan juga sahabat saya Bapak Ustadz Nur Faidi. Alhamdulillah beliau dari Faidul Rahmah ini datang sini juga. Yang saya muliakan Ustadz Abul ikut hadir juga. Yang saya muliakan Ibu Ketua RW 14, Ibu RT 6, Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Koni, para jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama. Terlebih di depan kita semuanya kita didampingi Bapak Haji Junadi, walaupun dengan segala macam kesibukan beliau, hari ini beliau bisa di tengah-tengah kita semuanya, menambah semangat kita semuanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan masuk bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Dzulhijjah. Apa Pak Ustadz istimewanya bulan Dzulhijjah? Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah ila hadhihi al-ayyam. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai itu amal soleh kecuali amal soleh itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, terlebih tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak ada, kata Nabi, tidak ada amal soleh yang pahalanya lebih besar, lebih ibadah yang dilakukan di bulan. Tidak ada tahajud, tidak ada tahajud.
Tidak apa? Tidak ada tahajud yang pahalanya bisa melebihi tahajud yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10, cuma 10 hari. Terus apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Amalan apa yang paling hebat di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama amalan itu namanya puasa Arafah. Puasa apa? Tidak ada puasa sunnah. Tidak ada puasa sunnah yang pahalanya bisa melebihi puasa Arafah. Puasa Arafah berapa hari? 1 hari. Tidak ada puasa sunnah yang bisa melebihi puasa Arafah. Apa hebatnya puasa Arafah, Pak Ustaz? Kata Nabi, puasa Arafah 1 hari, enggak usah 2 hari. 1 hari berpuasa Arafah, yukaffiru sanatal qablahu wa sanatal ba'd. Puasa Arafah itu bisa menghanguskan dosa 2 tahun. Puasa Arafah berapa hari puasa Arafah? Puasa 1 hari itu menjadi rajanya puasa. Puasa sunnah. Kata Nabi, puasa Arafah itu 1 hari itu yukaffiru sanatal qablahu wa sanatal ba'd. Puasa Arafah yang 1 hari itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Begitu puasa Arafah, dosa 2 tahun hilang semuanya. Hanya dengan puasa Arafah. Hebat apa enggak puasa Arafah? Bahwa puasa Arafah itu adalah rajanya puasa sunnah. Rajanya apa, Bu? Puasa sunnah. Rajanya puasa sunnah bukan Senin Kamis, bukan Yaumul Bid, bukan. Tapi rajanya puasa sunnah, rajanya cuma 1 raja. Namanya puasa Arafah. Yang kedua, apa hebatnya puasa Arafah? 1 hari berpuasa Arafah, bapak-bapak, ibu-ibu akan dibentengi Allah tubuhnya dengan neraka 70 tahun perjalanan. Tapi luar biasa itu puasa Arafah. Ibu puasa Arafah sama dengan ibu membuat benteng, membuat tembok. Berapa Pak Ustaz lebarnya tembok? Lebarnya tembok itu sama dengan ibu hari ini jalan, terus berjalan setiap hari tanpa pernah berhenti, siang dan malam, hingga 70 tahun jalan kaki. Berapa, Bu? 70 tahun. Ini kita puasa Arafah sama dengan kita membuat benteng, tembok antara kita dengan neraka. Temboknya itu berapa, Pak Ustaz? Sebanyak 70 tahun kita jalan kaki. Kira-kira sampai mana 70 tahun jalan kaki? Luar biasa itu. Hanya cukup 1 hari berpuasa. Kenapa? Karena itu rajanya puasa. Rajanya puasa sunnah, bukan Senin Kamis, bukan. Bukan Yaumul Bid, bukan. Bukan puasa Syawal, bukan. Rajanya puasa sunnah. Namanya apa? Apa luar biasa? Dosa 2 tahun kalah dengan puasa Arafah. Padahal Allah sampaikan, wal waznu yawma idil haq, wa man taqad mawazinuhu ulaika hum. Kata Allah, kamu bisa masuk surga, kata Allah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Aku akan timbang ibadahmu dulu, amalmu dulu. Orang lonjong tidak bisa masuk surga kecuali sudah melewati timbangan yang Allah siapkan. Kata Allah, wal waznu yawma idil haq, aku timbang besok yaumul qiyamah. Wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun.
Aku akan bandingkan tangan di kirimu adalah dosa-dosamu dan di kanan adalah pahala-pahalamu. Tapi kalau dosamu ada 2 tahun, kamu kumpulkan dosamu 2 tahun. Begitu satu hari kamu puasa Arafah, dosamu 2 tahun hilang seketika, cukup dengan puasamu. Maka 2 tahun kamu akan dihitung Allah, cukup ibadah. Sedangkan dosamu tidak dihitung 2 tahun. Apa luar biasa? Luar biasa. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang istimewa di bulan Dzulhijjah? Yang kedua, saya pesan rajanya, kalau tadi rajanya puasa, yang kedua adalah rajanya sholat sunnah. Apa? Rajanya apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu besok puasa Syawal, malamnya tatkala sahur tahajud 2 rakaat. Berapa, Bu? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahajud walaupun 2 rakaat, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa tahajud dia maqaman mahmuda, berada pada kedudukan yang tinggi. Andai kata ada orang, dia sedekah 1 miliar, tapi tidak dilakukan tanggal 1 sampai 10. Itu kalah orang yang tahajud 2 rakaat. Kalau ditimbang nih, kalah dengan orang yang tahajud walaupun 2 rakaat di malam Arafah. Di malam apa? Makanya diingatkan besoknya puasa, malamnya tahajud. Tidak ada sholat sunnah, yang Allah taruh di dalam Quran itu sholat sunnah kecuali tahajud. Sholat tarawih tidak ada dalam Quran. Sholat duha tidak ada dalam Quran. Sholat istisqa tidak ada dalam Quran. Sholat ba'diyah qobliyah tidak ada dalam Quran. Sholat witir tidak ada dalam Quran. Tapi salah satu sholat sunnah yang menjadi rajanya sholat sunnah yang bernama tahajud, satu-satunya sholat sunnah yang Allah mintakan adalah asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang tahajud, mereka berada pada kedudukan yang tinggi, maka tahajudlah di malam Arafah. Malam apa? Luar biasa. Orang yang sedekah 1 miliar, hari ini dia sedekah nih hari ini. Kalah dengan orang yang anti sholat tahajud di malam Arafah. Tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan itu. Tidak ada bisa. Kata sahabat, wala jihad ya Rasul, walaupun jihad. Jihad hebat gak jihad? Bu, jihad itu dijamin Allah masuk surga. Jihad dijamin Allah masuk surga. Makanya orang yang jihad mati tidak perlu dimandikan, dikubur sama baju-bajunya darah, tidak perlu dimandikan. Betapa hebatnya. Tapi begitu orang yang jihad itu kalah dengan orang yang tahajud 2 rakaat di malam Arafah. Luar biasa. Orang yang jihad mati-matian dia sampai mati, darahnya bercucuran, kalah dengan orang yang hidup malam-malam dia di malam Arafah tahajud 2 rakaat. Apa luar biasa? Yang ketiga, ibadah ketiga. Masih 5 menit Pak Iwan. Yang ketiga, ibadah yang hebat
yang tidak bisa dilakukan di hari yang lain. Tidak bisa diganti hari yang lain, tidak bisa. Ibadah itu adalah kurban. Apa? Ibu tidak bisa ganti dengan yang lain, tidak bisa. Hari ini dia kurban. Kurban mereka itu walaupun dengan apa yang kambing yang kurus. Kurban mereka yang kurus itu tidak ada yang bisa mengalahkan walaupun diganti 2 miliar. Sedekah mereka di hari yang lain tanggal 10 Muharram. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Orang yang jihad kalah dengan orang yang berkurban. Luar biasa. Maka oleh karena itu yang punya duit, yang punya harta, usahakan tahun ini berkurban. Jangan nonton orang kurban, jangan nonton. Tahun ini begitu sholat selesai, beli kambing, beli sapi, kurban. Jangan nonton orang berkurban doang. Karena apa? Tidak ada yang bisa menggantikan pahala ibadah dia. Tidak ada. Ibu punya 2 miliar, 10 miliar, tidak akan bisa mengalahkan pahalanya orang berkurban. Tidak bisa. Kalau orang tahu pasti dia berkurban. Tahun ini dia berkurban, tahun besok dia berkurban, tahun ini orang yang berkurban dia dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Prabowo itu kurbannya bukan satu, 100 sapi, harga satu sapinya berapa? 300 juta. Dapat berapa? Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan dia. Saudara tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ibu mau saudara 1 miliar, 2 miliar itu gak akan bisa mengalahkan orang yang berkurban 1 kambing walaupun kurus di hari akhir tanggal 10 Zulhijjah. Apalagi ibu gak ada. Apa besarnya orang yang berkurban. Dan saudara yang ada dalam Quran, sampai saudara yang dalam Quran, potong kambing, potong sapi yang ada dalam Quran, namanya kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kamu berkurban diperintahkan oleh. Kenapa kalau kamu potong kambing, kamu potong sapi di luar hari itu kata Nabi, tidak akan bisa mengalahkan kamu potong kambing, potong sapi di hari akhir tanggal 10. Luar biasa. Maka berkurban yang tidak bisa hari tahun ini berkurban, menangislah kamu kepada Allah. Karena kamu akan masuk surga ketinggalan 1000 tahun. Berapa Bu? Pak Dewan kurban hari ini, saya tidak hari ini. Saya bisa mengejar Pak Dewan masuk surga itu butuh waktu 1000 tahun. Berapa? Kata Allah dalam Quran itu, orang masuk surga itu Bu, semuanya jalan kaki, tidak ada yang motor. Orang masuk surga semuanya jalan kaki, nggak ada yang pakai mobil. Kata Nabi, mereka ada yang berjalan 1000 tahun, 100.000 tahun. Ada yang berjalan kecepatannya seperti kilat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada yang mereka masuk surga dalam keadaan wajahnya bersinar. Salah satu yang dekat dengan surga adalah mereka yang berkurban. Luar biasa. Motong sapi, motong kambing yang ada dalam Quran ditentukan harinya oleh Allah. Kamu potonglah kurban itu, sapi itu, kambing itu di tanggal 10 bulan apa hari natal. Jangan tanggal 9 kamu potong, jangan tanggal 8 kamu potong. Kamu potong tanggal 9 atau tanggal 10. Tak luar biasa. Kamu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Usahakan tahun ini berkurban, tahun besok berkurban, sampai mati. Kalau kamu punya harta, berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampaikan, kalau ada orang punya harta dia tidak berkurban, duitnya ada,
tapi kamu tidak berkorban karena Nabi. Kata Nabi apa? Kamu jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Luar biasa. Kamu hanya penonton di dalam kurban, hartamu tersimpan. Kamu nggak usah dekat-dekat dengan musola. Kamu nggak usah dekat-dekat masjid. Kamu nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat. Luar biasa. Luar biasa juga tertutup. Bagi orang yang punya duit, Pak Ustaz, boleh tidak itu daging kurban dimakan keluarga saya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Kata Allah, fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Daging kurban itu yang pertama dianjurkan dimakan orang yang berkurban. Siapa Bu? Orang yang berkorban. Pak Dewan kurban sapi, dianjurkan Pak Dewan ambil daging kurban itu dimakan beliau dan keluarga. Ini anjuran Allah ini. Pak Dewan kan kurban. Kok Pak Dewan ambil dagingnya? Justru diperintahkan. Fakulu minha, karena daging kurban itu bukan daging sembarangan. Daging yang penuh dengan keberkahan. Fakulu minha, kata Allah, kalau kamu berkurban, kau ambil daging dari yang kamu kurbankan itu. Wa atimul ba'isal faqir. Kemudian sisanya kamu bagikan. Pak Ustaz, boleh nggak daging kurban itu diberikan tetangga saya? Pak Ustaz, satu RT itu yang muslim saya. Satu RT itu 40 kakak. Yang muslim satu keluarga saya. Boleh nggak Pak Ustaz kalau daging kurban saya itu saya makan, kemudian sebagian saya bagi-bagikan habis kepada orang Kristen di satu tetangga saya. Dia punya tetangga nih, satu RT Kristen semua, Cina semua. Dia satu-satunya yang tinggal, dia yang berkorban. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh apa nggak Bu? Boleh. Kurbannya sah. Fakulu minha, kamu makan itu daging kurban, sisanya kamu berikan kepada tetangga-tetangga walaupun dia Kristen non Muslim. Boleh, halal dagingnya, sah kurban kamu. Pak Ustaz, saya berkurban. Satu RT, satu RW saya itu orang kaya semua. Satu RT, satu RW kaya semua. Boleh nggak Pak Ustaz saya berkurban? Fakulu minha, kemudian daging yang lain tak berikan kepada tetangga-tetanggaku yang kaya semua itu. Habis buat mereka semua. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Boleh, sah korban kamu. Kamu makan korban kamu, sisanya kamu berikan kepada tetangga-tetanggamu yang kaya. Boleh. Yang tidak boleh bagaimana Ustaz? Yang tidak boleh, kamu makan daging korban kamu, sisanya kamu berikan kepada kafir harbi. Bu? Siapa itu Ustaz? Orang yang tidak beragama Islam, dia mengusir orang lain, orang Muslim, dia memusuhi kamu dan orang Muslim, dia membunuh kamu dan orang Muslim. Kamu tidak boleh, haram hukumnya memberikan kepada mereka. Ibu memberikan dagingnya dikirim ke Israel, tidak boleh. Jadi daging kurban kita dimakan tetangga kita, dimakan orang miskin kita, dimakan orang kaya tetangga kita. Habis boleh halal. Kenapa ya? Gampang apa tak berkurban? Berkurban gampang. Yang susah itu niat berkurban. Jadi dengerin, usahakan berkurban. Andai kata tidak mampu, minimal kau minta kepada Allah, ya Allah, sebelum aku mati, ya Allah, aku berikan aku rezeki, aku pengen berkurban. Karena kurban
itu ada sedekah yang pahalanya melebihi sedekah yang lain. Di luar kurban. Luar biasa. Yang keempat, apa Pak Ustaz yang keempat? Yang keempat, usahakan baca Quran ini hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa hebatnya Al-Quran Pak Ustaz? Kenapa harus kita baca tanggal 1 sampai tanggal 10? Tidak ada bacaan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tidak ada yang keluar dari lisan kamu bacaan yang bisa menolong kamu kecuali Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran di hari-hari tanggal 1 sampai dipotongnya kurban. Tanggal berapa yang dipotong kurban? Karena kalau engkau baca Quran tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 tidak. Kalau orang yang baca Quran di tanggal 1 sampai tanggal 10. Wala jihad ya Rasul, walaupun kamu bandingkan dengan jihad. Luar biasa. Kenapa kita baca Quran? Apa hebatnya Pak Ustaz Quran itu? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, andai kata Al-Quran aku turunkan kepada gunung, kata Allah gunung itu akan hancur berantakan karena takut kepada Allah, tidak sanggup menerima Quran. Luar biasa. Lantas apa hebatnya yang ketiga Ustaz? Hebatnya Quran. Ibu kalau ke Mekah, bapak ke Mekah, Pak Dewan ke Mekah, di sono ada masjid namanya Masjid Jin. Masjid apa? Jin. Kalau ini kita beritahu. Tapi kalau di Mekah ada Masjid Jin. Kalau begitu nanti kita ganti Pak Ustaz. Ini usulan bukan usulan berlima, usulan berdua. Masjid Jin. Qul uhiya ilayya annahu sami'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahad wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wa la tujahi. Kata Allah bercerita, Nabi dulu sholat di masjid itu. Pak Dewan sudah pernah sana. Kira-kira tidak jauh dari Masjidil Haram. Pada saat Nabi sudah sholat, Nabi baca Quran. Nabi apa Bu? Makanya ibu kalau sholat, habis sholat baca Quran. Nabi baca Quran. Tidak jauh dari Nabi baca Quran, itu jin-jin lewat. Ibu pernah lihat jin? Pernah ngobrol dengan jin? Pernah? Saya pernah ngobrol dengan jin. Kalau bapak ibu ke Semarang, tanya orang Semarang tahu semua itu. Gubernurnya tahu, gubernur Semarang tahu juga, wali kota Semarang tahu. Namanya Kiai Ali. Siapa Bu? Pak Kiai, saya pernah lihat. Pak Kiai, saya pengen ngobrol langsung dengan jin. Kata Kiai, kita duduk. Ini sepi, gak ada orang. Tiba-tiba kita habis duduk, rumahnya dindingnya bergetar, kayak kena bom. Jadi saya pikir ini kena bom ini. Kata dia, bisa gak usah takut, ini jin bergetar. Sudah begitu, Assalamualaikum. Gak ada orang. Ada yang Assalamualaikum ini. Ada lagi Assalamualaikum. Ada lagi apa lagi? Untuk tambah banyak. Ternyata jin-jin itu ada yang jin muslim. Kapan itu dia menjadi muslim Pak Ustaz? Jin-jin itu masuk ke Islam tatkala Nabi baca Quran. Jin-jin itu bertanya, apa yang kamu baca? Kata jin,
Kata Nabi hadza kalam Rabb. Apa lihat lagu antu jinnu ngomong apa jinnu? Qul uhiya ilayya annahu sama'na faqalu inna sami'na Qur'an ajab. Aku kagum dengan Quran ini. Itu ngomong jin. Orang pelonco enggak kagum ya? Itu jin bilang. Qul uhiya ilayya annahu faqalu inna sami'na Qur'anan ajab. Aku kagum dengan Quran. Pasti ini bukan manusia bikin. Aku tahu kekuatan manusia. Aku juga yakin bahwa jin tidak akan sanggup bikin Quran karena aku jin. Aku tahu kekuatan manusia, aku tahu kekuatan jin. Tidak akan mampu membuat Quran. Fa'amanna bih. Aku percaya ini pasti dari Tuhan. Jin itu masuk Islam di depan Nabi di masjid, maka disebut masjid jin. Nanti ibu bapak ke Mekah tanya sama orang Arab, aina masjid jin? Di mana masjid itu? Subhanallah. Jin masuk Islam bukan karena dimarahi Nabi, tapi jin-jin itu masuk Islam karena mendengar langsung Quran dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa hebatnya lagi Quran Pak Ustaz? Dulu ada namanya Umar bin Khattab. Musuh Nabi yang paling berat itu Umar bin Khattab. Orangnya gagah, gede, keras orangnya. Bahkan tidak hanya umat Islam ratusan dibunuh, anaknya dibunuh. Umar bin Khattab anaknya dibunuh. Kenapa? Kamu ini nggak bisa perang, kamu nggak bisa ikut membunuh Islam. Dibunuh anaknya Umar bin Khattab. Suatu ketika anak Umar bin Khattab jalan, ditanya sama sahabat, Umar mau kemana kamu? Pagi-pagi bawa pedang. Hari ini adalah hari terakhir bagi Muhammad. Aku akan datang ke rumahnya, aku penggal lehernya. Hari ini selesai Muhammad. Singkat cerita, di tengah perjalanan ada seorang perempuan namanya Fatimah. Siapa bu? Ada perempuan di dalamnya sedang baca Quran. Di dalam rumah kecil itu Fatimah sedang baca Quran. Tiba-tiba berhenti Umar bin Khattab. Bercucuran, apa itu keringatnya bercucuran, diketoklah pintu itu rumah. Perempuan, bukain pintu. Kata perempuan yang di dalam, aku tidak akan membukakan kau ya Umar. Kalau aku buka pasti aku mati. Singkat cerita dibukakan pintu, dipaksa Umar masuk. Apa yang kamu baca? Kata perempuan, ada kalam Rabbi Al-Quran. Ya aku baca Al-Quran. Gementar Umar bin Khattab, bercucuran keringatnya, pedangnya jatuh. Kata Umar bin Khattab, antar aku ke Muhammad, aku masuk Islam karena Al-Quran. Aku luar biasa. Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Al-Quran. Tak luar biasa. Oleh karena itu ibu bapak, bacalah Quran dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal terakhir puncaknya di malam Arafah. Di malam Arafah, kabur. Pak Ustaz, saya itu sibuk. Saya nggak bisa baca Quran semuanya. Kalau begitu baca satu ayat. Siapa bu? Ayat apa Pak Ustaz? Kata Nabi, ada satu ayat yang paling agung dalam Quran. Kalau surat yang paling agung namanya surat apa? Surat Fatihah, surat paling agung. Yang dibaca harus dibaca tatkala sholat. Orang sholat harus baca Fatihah, jumlahnya 7 ayat. Tapi kalau sesudah sholat, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa bukan Fatihah lagi. Tapi orang yang sudah sholat, yang paling utama, paling istimewa adalah baca Quran satu ayat, namanya apa? Ayat kursi. Kamu? Kata Nabi, man qara'a ayatul kursi fi duburi sholatil maktubah. Siapa orang yang baca Quran? Betapa hebatnya Quran. Siapa yang baca Quran sesudah sholat
ayatnya ayat kursi, maka pasti dia masuk surga. Yang penting dibaca dibaca Quran. Jangan kamu 37 juga, satu ayat bisa mengantarkan kamu kepada surga. Kalau dibaca di tanggal 1 sampai tanggal 10, betapa istimewanya.